Yuk ikuti webinar adaptasi di era pandemi COVID-19 bersama narasumber Dr. Puspita Sari. Dapatkan hadiah menarik mulai dari e-money, saldo dana, voucher servis Suzuki, dan voucher facial gratis di Klinik Kecantikan Puspita. Acara ini didukung oleh Suzuki Persada Lampung Raya, Suzuki Finance, Mandiri Tunas Finance, BCA Finance, dan Klinik Kecantikan Puspita. Selamat siang Suzuki Family. Senang sekali siang hari ini saya Dian Chandra dapat berjumpai Anda di Suzuki Webinar Adaptasi Pandemi COVID-19 di saat ini. Dan siang hari ini saya bersama dengan narasumber yang luar biasa cantik yang sudah dari tadi sumringah, yang pastinya akan memberikan materi-materi mengenai bagaimana cara kita beradaptasi di masa atau di era pandemi COVID-19. Tapi sebelumnya saya akan mengajak Anda untuk menyimak materi maupun juga webinar pada siang hari ini karena ada banyak sekali hadiah yang akan kami berikan untuk Anda yang tak menyimak bagaimana aktivitas kita hari ini. Dan langsung saja saya akan memperkenalkan dokter cantik yang sedang bersama dengan saya, ada Dr. Puspita Sari. Halo Suzuki Family semua, Ya. apa kabar? Baik pastinya ya. Beliau adalah owner dari Klinik Kecantikan Puspita yang ada di Lampung. Dokter, bagaimana kabar dokter? Alhamdulillah baik. Gimana Yan kabarnya? Alhamdulillah juga baik. Makanya kita bertemu di sini ya dok ya. Bertemu di sini ya. Pastinya siang hari ini kita akan membahas bagaimana cara kita beradaptasi di era pandemi COVID-19 yang sudah hampir 2 tahun ini ya. Gak kerasa ya dok ya. Mungkin kalau sudah punya anak udah bisa jalan ya. Dan yang pastinya saya juga ingin mengingatkan Anda sebelum kita masuk ke materi, ada banyak hadiah yang akan kita berikan untuk Anda. Jadi jangan lupa untuk simak materinya, kemudian juga simak percakapannya, karena kita punya hadiah berupa e-money, saldo dana, voucher service, dan juga ada voucher treatment di Klinik Kecantikan Puspita. Tapi sebelumnya dokter, sebelum kita masuk ke materi, silakan saksikan video berikut ini. Halo sahabat Suzuki, Suzuki Persada Lampung Raya mempunyai program menarik di bulan ini loh. Mulai dari paket perawatan terjangkau, yaitu cukup dengan Rp300.000, Anda bisa mendapatkan berbagai benefit di antaranya ganti oli mesin, ganti filter oli, ganti gasket oil drain plug, jasa servis, dan pengecekan 24 item. Selain itu, kami juga memiliki promo Tune Up Engine Plus. Cukup dengan Rp555.000, Anda bisa mendapatkan ganti oli mesin, ganti filter oli, dan Tune Up Engine Plus. Promo ini berlaku khusus untuk servis di cabang Suzuki Kedaton dan Suzuki Haji Menah Natar. Bukan hanya itu loh Suzuki Family, Suzuki juga memiliki promo servis paket Merdeka, di mana Anda bisa mendapatkan diskon jasa 17% dan diskon part 8%. Promo ini berlaku khusus untuk servis di cabang Bandar Jaya dan Tulang Bawang. Suzuki Persada Lampung Raya juga memiliki fasilitas body repair loh, dengan menggunakan teknologi water bath, dry sanding, spot, CO2 welding, oven, dan lain-lain. Body repair Suzuki memiliki banyak keunggulan, di antaranya bekerja sama dengan perusahaan asuransi terkemuka, keakuratan cat dengan bantuan teknologi komputer, menggunakan oven teknologi Butahir, tersedia layanan cepat 6 jam selesai, garansi cat 6 bulan, tersedia layanan antar jemput, dan menerima semua merek kendaraan. Suzuki Body Repair beralamat di Suzuki Cabang Haji Menah Natar di Jalan Raya Natar, kilometer 14 Haji Menah Natar, Lampung Selatan. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat Suzuki dapat menghubungi di nomor booking service kami untuk cabang Kedaton di 0821 8690 1393, untuk cabang Haji Menah Natar di 0821 4763 3728, dan untuk cabang Bandar Jaya di 0812 7280 2657. Oh iya, khusus wilayah Kota Bandar Lampung, Anda dapat memanfaatkan Suzuki Home Service dengan gratis biaya kunjungan selama masa PPKM ya. Baik Suzuki Family, masih bersama dengan kami ya, saya Dian dan juga Dr. Puspita. Pastinya siang hari ini kita akan membahas bagaimana cara beradaptasi di era pandemi COVID-19. Tapi sebelumnya kita masih menunggu ya, menunggu Suzuki Family lainnya untuk bergabung bersama kita di Suzuki Webinar kali ini. Dokter, bagaimana sejauh ini mengenai COVID-19? Jadi COVID-19 ini kan udah merubah ya Yan, merubah
kebiasaan kita dari yang dulu nggak pernah pakai masker, jadi sekarang kita kemana-mana harus pakai masker. Betul, pastinya. Dari kita yang jarang cuci tangan, jadi sering cuci tangan. Oke, baik, kita akan lanjut mengenai COVID-19 dan juga bagaimana cara beradaptasinya bersama dengan Dr. Puspitasari. Kalau begitu langsung saja saya serahkan kepada Dr. Puspitasari. Silakan dokter untuk materinya. Halo Suzuki Family semua, apa kabar? Semoga yang baru selesai dari isolasi, segera normal lagi aktivitasnya. Yang sedang isolasi, semoga diberikan segera kesembuhan. Betul, Dan amin. semoga juga yang kita sehat-sehat ini masih harus menerapkan prokes dan menjaga kesehatan kita diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita yang kita sayangi. Baik, jadi sekarang saya akan membagi sharing ilmu sedikit mengenai adaptasi di era pandemi COVID-19 ini yang sudah lumayan panjang. PPKM yang diperpanjang terus ya, Yan? Ya, betul. Terus-terusan diperpanjang minggu ya. Tapi alhamdulillah Kota Bandar Lampung sekarang udah zona kuning. Sudah zona kuning. Jadi dari beberapa waktu yang lalu merah terus. Sekarang sudah mulai ke zona kuning ya. Jadi sedikit sharing untuk hari ini, siang ini, Yan, adaptasi di era pandemi COVID-19 ini, dan harus disimak terus karena kita akan bagi-bagi hadiah. Betul. Ada banyak hadiah yang akan kita berikan e-money, saldo dana, kemudian juga ada voucher service dan ada voucher dari klinik kecantikan Puspita. Ya, kita mulai ya. Kita mengenal COVID-19. Dari ko-nya itu diambil dari kata corona nih, Yan. Dari V-nya itu diambil dari kata virus. D-nya ini diambil dari disease, penyakit. Disease ya. Nah, 19 itu karena ditemukan pada Desember 2019 ya di kota Wuhan, China pertama kali. Nah, menurut WHO nih, Yan, per tanggal 1 Juli 2021 udah lebih dari 802 juta orang di seluruh dunia yang terdiagnosis nih. Jangan-jangan termasuk kita berdua nih, Yan. Tidak. Sepertinya belum masuk. Belum masuk ya. Mungkin keluarga ya. Keluarga ya. Dan lebih dari 3,9 juta orang sudah meninggal dunia akibat COVID ini. Mengerikan kan? Sangat mengerikan. Banyak korban berjatuhan. Dari saudara kita, dari teman. Dan ini tuh salah satu momen yang benar-benar sangat mengagetkan. Salah satunya di Indonesia di Indonesia ya. Jadi kita kenal dulu nih, Yan. Udah tahu belum kamu varian-varian COVID nih? Beberapa aku tahu, Dok, tapi yang lainnya tidak. Jadi sebenarnya sekarang ada 7 varian ya. Yang terbaru ada MU ya, yang baru launching nih di Agustus, ada MU. Ada Alpha, Beta, Gamma, Delta, Lambda, Kappa, MU, dan nggak tahu lagi nih berdasarkan nanti mutasi-mutasinya ini, virusnya ini ada beberapa lagi, mungkin ada tambahan lagi kali ya kalau masih terus-terusan seperti ini ya. Jadi kita mulai dari yang varian COVID Alpha nih, yang pertama kali nih. Pertama kali ditemukannya itu di Inggris, Yan. September 2020. Pertamanya dia di Inggris. Yang pertama kali banget di Wuhan ya. Tapi kan udah mutasi. Tingkat penularannya itu ada 43 sampai 90%. Tingkat keparahannya itu lebih berpotensi menimbulkan gejala berat. Yang Alpha ini. Kita kan dulu pernah Alpha ya. Terus yang booming banget Delta tuh yang berjatuhan semua ya. Kita kemarin termasuk keluarga aku juga gitu kan. Gitu, Dok. Jadi ini ada Beta, pertama kali ditemukan ya di Afrika Selatan, Mei 2020. Dan tingkat penularannya belum diketahui ini, tingkat keparahannya juga lebih beresiko menyebabkan COVID-19 gejala berat. Ada Gamma juga ini, Yan. Dia pertama dari Brazil, November 2020. Tingkat penularannya belum diketahui. Dia cenderung kebal nih terhadap pengobatan COVID nih. Iya. Jadi memang sulit mungkin di sana untuk pengobatan COVID. Iya, kan kita sekarang kan ada vaksin kan, itu yang bikin tubuh kita jadi kebal kan. Tapi ada beberapa varian yang katanya sih kebal sama vaksin gitu. Itu juga yang sempat booming waktu Brazil kan, banyak sekali korban-korban yang berjatuhan juga ketika pandemi baru-baru masuk ke negaranya ya. Terus ini varian Delta nih. Varian Delta ini yang kita
termasuk anak aku nih alamin nih Delta nih ya. Jadi pertama kali ditemukan yang kita lihat di TV mengerikan sekali, yang kuburan massal di India, masih ingat kan Yan? Betul. Yang bahkan infonya mengenai karena di Sungai Gangga segala macam itu. Karena Sungai Gangga ya katanya ya. Itu tuh bener-bener kita sampai takut nonton TV ya ini varian Delta ini. Pertama kali itu ya di India pada Oktober 2020. Tingkat penularannya 30-100% lebih menularkan dari varian Alpha. Tingkat keparahannya juga emang dibutuhkan rawat inap hampir 2 kali lipat dari varian Alpha nih Yan. Ngeri banget nih yang Delta ini ya. Terus ada varian Lambda nih, itu ada di Peru ya. Kita mungkin kurang familiar ya dengan ini ya. Betul. Lambda Peru Desember 2020. Tingkat penularan dan tingkat keparahannya kita belum bisa ketahuin ini. Jadi masih dalam dalam riset ya. Jadi riset terus kita karena ini juga baru ya, baru 1,5 tahun. Terus ada varian Kappa. Pertama kali ditemukan di India juga nih. Oktober 2020 dari India ya. Cabang-cabangnya COVID nih di sini ya. Tingkat penularan sama tingkat keparahannya juga belum diketahui. Nah, ini MU nih. Ini yang baru-baru. Yang baru-baru banget hits lagi banget booming. Hits ya. Nggak tahu kenapa namanya MU ya jadinya ya. Diketemukannya pertama kali di Kolombia Januari 2021. Tingkat keparahannya nih Yan memiliki konstelasi mutilasi yang menunjukkan sifat potensial yang lolos dari kekebalan. Kebal vaksin nih. Ini juga. Iya, berarti menurut di penelitiannya. Indonesia yang udah vaksin ini juga harus tetap waspada ya. Kamu udah vaksin belum ini? Aku udah. Udah yang Kadang keberapa? kita tuh suka lepas ya. Udah berasa udah vaksin, udahlah vaksin mah. Corona kebal gitu kan. Iya, tapi ternyata enggak juga. Enggak juga ya. Soalnya efektivitas dari vaksin itu sendiri juga macam-macam, tergantung jenis vaksinnya apa. Betul. Terus ini kita lanjut ke ini ya Yan. Nih, masih ada yang nggak percaya sama COVID nggak Yan? Masih Dok. Masih. Itu kemana tuh? Dia nggak pernah nonton TV? Mungkin dalam artian karena banyak rumor-rumor yang beredar ya Dok. Ya mungkin ada yang idealis memang percaya banget sih COVID itu nggak ada sebelum memang kena gitu ya. Tapi ya ini fungsinya kita saat ini juga adalah mengedukasi supaya Suzuki Family ini tahu kalau benar-benar emang COVID itu ada. Betul. Jangan bermain-main dengan COVID. Jangan tidak percaya, jangan takabur ya. Betul. Baik dokter bisa langsung dilanjutkan Dok. Terus gini ya, kasus COVID-19 sampai dengan tanggal 7 September nih Yan, di Lampung itu ada 47.605 orang terkonfirmasi positif. Dan 3.655 orang udah terkonfirmasi meninggal dunia. Kita sempet ya yang booming banget tuh di Lampung. Aku ingetnya tuh bulan Juli ya, Ya kayak berita dari masjid itu saut-sautan tuh, sehari bisa 2 kali, 3 kali memberitakan orang meninggal gitu kan ya. Karena COVID, konfirmasi COVID ya. Takut banget kan ya. Jadi itu case fatality rate ternyata di Lampung sepanjang tahun 2021 dari Januari sampai Agustus itu tertinggi. Oh my God, makanya kita sampai dengan level 4 sampai dengan Lampung kemarin level 4 dan alhamdulillah berkat kerja kerasnya pemerintah Kota Bandar Lampung dan Provinsi Lampung, semakin hari COVID di Bandar Lampung semakin turun. Kita juga harus berterima kasih kepada para pahlawan yang ada di tenaga kesehatan, di kedokteran, di rumah sakit, yang tiba-tiba harus ruang isolasi diperbanyak, tiba-tiba harus ada lembur. Dan mereka juga terjangkit ya Yan. Sampai ada beberapa teman aku, beberapa perawat, beberapa bidan juga tenaga kesehatan yang harus gugur karena COVID-19 ini. Baik, semoga cepat selesai. Tidak ada lagi pergi dari muka bumi ini. Iya betul. Yang pasti tidak ada lagi keluarga kita yang gugur karena COVID ya, Bu Dokter ya. Terus ini klarifikasi kasus COVID-19 ini berdasarkan penilaian biasanya kita ada dari klinis, epidemiologis, dan ada pemeriksaan penunjang. Dan udah tahu belum Yan? Kalau misalkan tes COVID itu ada apa aja? Yang Dian tahu itu ada swab, antigen,
Antigen, antibody ya, PCR yang paling mahal ya. Tapi Iya, sekarang itu. kan berkat Presiden Jokowi bisa menurunkan harga PCR yang tadinya mahal banget ya, Benar, yang 900.000, dari jutaan, jadi sekitar jadi 500.000 ya sekarang ya. Semoga nanti bisa turun lagi di bawah 500 ya dok ya. Iya, jadi gini bedanya ya, ini rapid test antibody biasanya sampel diambil dari pengambilan darah nih, biasanya kita dicucuk. Ya betul. Tapi kita udah mulai tinggalin ya karena itu kurang akurat. Betul. Terus sekarang ada swab antigen nih, swab antigen itu hidungnya dicolok-colok nih. Ya. Bisa sebelah, bisa dua-duanya, ngambil lendir dari hidung ya. Itu apa dok? Perbedaan yang hanya satu dan dua-duanya yang diambil sampelnya? Supaya lebih akurat aja. Oh, I see. Supaya lebih akurat aja. Biasanya hasilnya kalau swab antigen itu ya kurang dari 1 jam, 15 menit aja udah keluar kita udah hasilnya. Bisa tahu hasilnya ya. Hasilnya. Hasil positif biasanya akurat, hasil negatif perlu dikonfirmasi dengan uji molekuler yang RT-PCR itu ya, yang dicolok juga mulutnya. Jadi kalau swab PCR bedanya sama yang swab antigen, jadi hidung dan mulut. Oke, kalau yang antigen itu selain harganya ya, ya. Betul. Sekarang juga udah banyak ya klinik-klinik yang ada. Satu klinik, terus satu juga untuk swab mandiri di swab rumah. Mandiri di karena rumah. sudah ada alat-alat yang dijual. Tapi sebenarnya itu efektif nggak sih dok? Kalau kita beli alatnya sendiri, terus kita tes sendiri, itu dianjurkan nggak sebenarnya? Kalau untuk tenaga kesehatan dia tes sendiri, aku sih tahu ya, maksudnya harus lendir yang diambil, harus sampai colok itu sampai sedalam mana, itu kan ada juga ada pelatihannya ya, ada tekniknya. Tapi kalau misalkan aku sih anjurin ya langsung ke tenaga kesehatan, ke klinik atau ke rumah sakit. Betul, yang kan sudah kita terlatih ya. Betul dok, takutnya ketika kita main colok-colok malah jadinya tidak akurat ya, jadi infeksi. Satu infeksi, satu juga kita keakuratannya diragukan. Betul. Jadi kalau untuk swab PCR itu ya, tadi yang dari hidung sama yang dari mulut. Nah, biasanya itu dia paling cepat itu 1 hari sampai 7 hari. Karena kan emang harus dikirim ke rumah sakit besar, ke laboratorium besar. Jadi nggak bisa semua rumah sakit melakukan itu. Terus akurasi sangat akurat Yan, dan biasanya tidak perlu diulang. Kalau misalkan PCR, kamu PCR hari ini nih, kamu habis kontak nih sama aku nih, jangan sampai ya nih. Jadi hari ini nih kita kontak, tiba-tiba aku nih atau kamu nih positif. Aku nggak ada gejala mungkin 3-4 hari ke depan. Tapi pas aku antigen negatif, sebaiknya kalau lebih akurat aku PCR. Tapi ketika PCR itu negatif juga, berarti bisa diulang besok hari kedua. Tapi ketika PCR nanti selesai nih masa isoman, kita PCR tadi, PCR ulang. Kalau 3 hari bebas panas itu udah lepas gitu ya, udah nggak ada bebas panas lagi. Berarti kita memang nggak cukup 1 kali untuk tes ya dok ya? Apalagi ada gejala ya, kecuali kalau yang nggak ada gejala. Dan untuk keakurasiannya, jadi lebih baik melakukan PCR. lebih dari 1 kali lebih dan dari juga pilih 1 kali PCR. Oke. Nah, ini ada derajat gejala pasien COVID-19 nih Yan. Kita kalau orang awam biasanya gini, batuk, COVID. Itu baru-baru banget tuh, pas baru muncul kita batuk. ke pasar dikit, kita batuk takut orang-orang diliatin gitu kan. Sebenarnya COVID itu punya derajat gejalanya nih. Ada tanpa gejala, ada gejala ringan, ada gejala sedang, gejala berat, dan kritis. Tanpa gejala itu tidak ada keluhan sama sekalian. Benar-benar kayak orang normal aja. Nah, itu tanpa gejala, tapi dengan gejala ringan biasanya ada demam, batuk, fatigue. Fatigue itu lebih sering lelah ya, anoreksia, napas pendek, mialgia. Mialgia itu otot-ototnya sakit gitu ya. Kadang disertai dengan gejala tidak spesifik lainnya seperti sakit tenggorokan, kongesti hidung. Kongesti hidung itu kayak hidungnya kayak kesumbet gitu rasanya ya, kayak lagi flu gitu ya. Gitu ya dok ya. Sakit kepala, diare, mual, muntah, anosmia nih yang paling sering nih, tiba-tiba hilang tuh nggak bisa nyium apa-apa, parfum nggak kecium, makanan nggak cium. Nah itu udah gejala dari COVID itu sendiri ya. Terus hilangnya pengecapan, jadi lidah kita ini nggak ada rasa, mau asin, mau manis, mau pedas itu nggak ada rasa. Biasanya itu juga tanda-tanda dari COVID. Terus saturasi oksigen ya, kalau gejala ringan biasanya masih lebih dari 95%. Sering nggak kamu cek-cek gitu ya?
Apa tuh? Pakai alat Oksigen itu oksimetri, ya? Enggak sih, oksimetri. Dok. Kena enggak ya? Mm-mm. Jadi kalau misalkan untuk yang emang positif, baiknya sih pakai itu ya sehari 2 kali atau berapa jam sekali itu dicek. Kita lihat saturasi jangan sampai kecolongan, tiba-tiba udah sesak berat gitu ya. Terus ada gejala sedang Yan, seperti klinisnya pneumonia, kayak demam, batuk, sesak nafas, nafasnya cepat tanpa tanda pneumonia berat. Biasanya saturasi oksigen itu sekitar 93 sampai 95% untuk gejala sedang. Oke. Terus kalau untuk gejala berat itu ada demam, batuk, sesak, napasnya cepat, frekuensi napasnya juga lebih dari 30 kali. Jadi kita ngelihatnya kayak ngos-ngosan dia. Ya. Kita diem aja ngos-ngosan kayak abis kerja keras gitu kali ya. Abis Habis lari, nyangkul gitu. ya, abis nyangkul kali. Oh. Nah itu biasanya kurang dari 93%. Nah bagusnya Oke. sih itu kan langsung dirujuk ya ke rumah sakit, dibawa ke rumah sakit. Jadi dapat oksigen, biar kadar oksigennya itu naik. Oh, pantas kemarin juga sempat Oksigen langka. mahal ya, Dok. Mahal. Oke. Terus ini kritis nih, akut respiratory distress syndrome atau ARDS, sepsis dan shock sepsis. Nah, itu derajat gejala pasien COVID. Jadi nggak semua pasien, Yan, itu sama gejalanya, beda-beda. Dan levelnya berarti mereka juga beda-beda. Ya? Nah, ini udah sampai derajat gejala Yan. Jadi udah sampai gejala-gejalanya. Ingat tetap disimak ya Suzuki Family karena abis ini aku akan menerangkan gimana memberitahu semuanya Suzuki Family untuk tindakan kita. Misalkan tanpa gejala kita harus apa sih? Dengan gejala sedang kita harus apa? Gejala ringan harus apa? Dan gejala berat kita harus ngapain? Kita sama-sama sharing ya. Jadi jangan kemana-mana. Kita rehat sejenak. Dan yang pastinya kita nanti akan kembali lagi tapi dengan banyak hadiah. Betul. Jadi jangan kemana-mana, saksikan video berikut ini. Yuk ikuti webinar adaptasi di era pandemi COVID-19 bersama narasumber Dr. Puspitasari. Dapatkan hadiah menarik mulai dari e-money, saldo dana, voucher servis Suzuki, dan voucher facial gratis di Klinik Kecantikan Puspita. Acara ini didukung oleh Suzuki Persada Lampung Raya, Suzuki Finance, Mandiri Tunas Finance, BCA Finance, dan Klinik Kecantikan Puspita. Yuk Suzuki memiliki promo meriah bareng Suzuki, melimpah rezeki dan hadiah. Kamu dapat memiliki New Carry Pickup cukup dengan DP 11 jutaan, Karimun Wagon R DP 15 jutaan, All New R3 DP 16 jutaan, cicilan New Ignis mulai dari 120 ribuan per hari, cicilan New Baleno mulai dari 160 ribuan per hari, cicilan XL7 mulai dari 170 ribuan per hari. Di bulan ini juga kami memiliki Baik, Suzuki memiliki promo meriah bersama kami. Ada saya Dian dan juga Dr. Puspita. Iya. Yang pastinya sebelum kita lanjut ke materi mengenai bagaimana kita beradaptasi di era pandemi COVID-19 yang luar biasa tidak henti-hentinya sampai dengan detik ini. Tapi sebelumnya Dian mau bagi-bagi hadiah dulu untuk Suzuki Family yang sudah hadir dari kita awal tadi. Iya. Apa ya hadiahnya? Hadiahnya ada e-money dan juga ada saldo dana untuk 3 orang pemenang. Tapi sebelumnya yang pastinya buat kalian harus selalu simak terlebih dahulu ya Dok ya. Materi-materi yang akan disampaikan lagi. Terus juga mungkin videonya juga harus disimak. Iya betul. Karena kuncinya ada di sana. Dan untuk pertanyaan yang pertama, jadi untuk Suzuki Family harap disimak baik-baik. Ini ada 3 hadiah yang akan Dian berikan untuk Suzuki Family. Peraturannya gimana ya cara jawabnya? Caranya tinggal diketik nama, kemudian juga nomor WhatsApp. Jangan lupa dikasih hashtag Suzuki Family Lampung. Terus nanti langsung tinggal tulis jawabannya. Untuk pertanyaan pertama, simak ya Suzuki Family. Untuk pertanyaan pertama, cepet-cepetan. Betul, cepat. Yang cepat terus yang paling benar ya. Sebutkan salah satu alamat dealer dari PT Persada Lampung Raya. Nah, ini kalau misalnya yang suka servis udah pada tahu nih ya di mana. Udah pada tahu yang ada di sana-sana. Ada banyak. Di pojok-pojok, ada yang di tengah-tengah nih tempat kita nih. Ada di pojok, ada yang di tengah, ada yang di pinggir. Jadi yang udah tahu tinggal langsung tulis jawabannya. Jangan lupa dikasih hashtag Suzuki Family Lampung dan kasih nama. Jangan lupa ya. Juga nomor WhatsApp. Udah ada jawaban tuh. Sudah ada jawaban. Ayo, dari mana itu Yan? Suzuki Family Lampung. Kurang tuh hashtagnya. Ayo operator.
Tolong dibantu. Tolong dibantu siapa yang paling dulu yang benar. Siapa yang paling dulu? Hashtagnya Harus lengkap ya. harus lengkap. Hashtagnya Suzuki Family Lampung. Suzuki Family Lampung. Atas nama siapa itu? Sebentar. Dicari dulu yang paling cepat. Iya, dicari yang paling cepat. Dan apa? Ada Rizka Damayanti. Ada Rizka Damayanti. Ya, jawabannya apa? Jawabannya? Oh, bukan ya? Oh, bukan. Oh, benar, Rizka Damayanti. Intan. Intan Suzuki Lampung, bukan. Suzuki Family Lampung. Family Lampung. Intan, maaf, untuk Intan harus ada nomor WhatsApp supaya hadiahnya dikirim ke orang yang benar ya. Iya. Karena hadiahnya kita kirim Intan berupa tuh ada digital. tuh Intan nomornya. Jalannya. Jadi gini, untuk kalian Suzuki Family harus jawab dengan lengkap. Yang pertama hashtag Suzuki Family Lampung, kasih nama dan juga nomor WhatsApp. Dan jawabannya harus lengkap. Kalau ada nomor berapa? Nggak perlu kelurahan dan itu ada deh kayaknya itu. Henny Melati, Suzuki Family Lampung, jawaban Jalan Raya Batar KM 14 Haji Benar Natar. Gimana operator? Betul? Oke, selamat untuk Henny Melati. Henny Melati selamat. Kita akan kirim hadiahnya via WhatsApp. Jadi bisa langsung dicek WhatsApp-nya ya. Kalau gitu kita akan lanjut ke pertanyaan kedua. Yang nyimak pasti tahu nih jawabannya. Sebutkan program untuk kendaraan Suzuki XL7, Wagon R, dan All New R3. Ayo cepat. Promo DP-nya ya. Ingat ya, harus ada hashtag Suzuki Family Lampung. Betul. Hashtag Suzuki Nama Family Lampung. dan nomor WhatsApp dan jawaban. Betul. Sebutkan program untuk kendaraan Suzuki, ada XL7, Wagon R, dan All New R3. Tadi sudah ada tampil. Itu ada ya? Banyak banget ini. Alhamdulillah Yan, banyak banget nih responnya, bagus-bagus ini. Masih banyak ya Yan, nanti terakhir. Karena memang pengen dapat hadiah. Aku juga kalau jadi penonton aku merebut. Jadi kita ada banyak sesi nih, ada 2 sesi lagi ya. Ada 2 sesi lagi, terus juga nanti akan ada hadiah dari dokter ya. Ada hadiah dari dokter, ada untuk 5 orang. Jadi siap-siap, simak pastinya materi dari dokter. Stay tune. Betul. Stay di sini pastinya sama kita. Dan yang pastinya juga tetap harus simak Suzuki webinar adaptasi di era pandemi COVID-19. Sambil nunggu tips kita banyak cari, banget ya. Ini. Benar, banyak banget. Kayaknya pada tahu deh. Karena kan Suzuki ini makin booming gitu di mana-mana, selalu booming dan makin booming. Jadi mungkin kalau kita tanyanya gitu semua orang tahu. Sudah ada yang dapat. Jeng. Ayo, banyak banget sampai milihnya operatornya bingung. Sambil operator kita nunggu-nunggu nih, sambil operator kita cari-cari siapa yang pertama kali menjawab pertanyaan dengan benar dengan format yang benar. Kita mau informasi buat Suzuki Family Lampung. Untuk tahu lebih lanjut tentang Suzuki bisa langsung kunjungi Instagramnya, Instagram Suzuki ya, ada di @suzuki.lampung. Atau kalau mau tahu promo-promo lainnya, produk-produk lainnya bisa langsung kunjungi website di www.suzuki.lampung.co.id. Jadi di sana lengkap banget informasi-informasinya, mungkin bisa booking langsung untuk service, booking untuk nge-DP atau mau tanya-tanya dulu semuanya, yang pastinya bisa dilakukan lewat Instagram, kemudian juga bisa melalui websitenya di www.suzukilampung.co.id. Bagaimana operator? Sudah ada operator, karena ini banyak banget ini. Ternyata responnya bagus banget ya. Benar. Banyak banget ini yang jawab. Mereka pada tahu gitu Suzuki Family gitu ya. Suzuki Family. Atau memang lagi cari-cari mobil, bisa langsung datang ke dealer Suzuki yang ada di Keraton, ada di Natar, juga ada di Tanjung Karang. Di Tanjung Karang. Di seputaran Enggal ya. Di mana? Indah Hairun Nisa. Selamat. Indah Hairun Nisa. Anda mendapatkan hadiah persembahan dari Suzuki di event Suzuki Webinar
adaptasi di era pandemi COVID-19. Jangan lupa langsung dicek nanti WhatsApp-nya, akan ada hadiah yang dikirimkan oleh tim Suzuki. Kita lanjut ke pertanyaan ketiga, Dokter. Oke. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya yang baru saja Dian sebutkan buat kalian yang menyimak, apa nama website dari Suzuki Persada Lampung Raya? Barusan disebutin sama Dian loh. Kan? Ayo siapa yang nyimak? Ingat ya, pakai hashtag Suzuki Family Lampung, nama dan juga nomor WhatsApp dan jawaban. Betul. Yang tahu website dari Suzuki Persada Lampung Raya langsung diketik. Jangan lupa formatnya harus lengkap. Itu udah ada tuh. Langsung tuh. Formatnya lengkap. Benar? Betul? Ya, atas nama Febri Handoko ya. Febri Handoko. Congratulations. Selamat. Juga Imani ataupun juga saldo dana dari kita nanti langsung akan dihubungi via WhatsApp oleh tim kita. Kalau gitu kita sudah bagi-bagi hadiah nih Dokter. Ada 3 voucher Imani dan juga saldo dana. Nanti masih ada lagi voucher belanja, ada voucher servis dan juga ada voucher facial treatment di ya. Klinik Kecantikannya Dokter Puspita. Tapi sebelum kita bagi-bagi hadiah lagi, kita akan menyimak kembali materi yang menarik dan juga penting untuk Suzuki Family dan juga untuk kita semua. Kembali ke Dokter Puspita. Iya, makasih Dian. Kita balik lagi ke sesi yang kedua ya. Tadi kan sudah kita bagi-bagi antara mana derajat-derajatnya ya nih ya, gejala-gejalanya. Nah, sekarang tata laksana klinis pasien konfirmasi COVID nih Yan. Betul. Tadi udah gejala, sekarang gimana caranya nih tata laksananya yang benar? Gimana caranya kita? Gimana? Udah. Oke. Nah, tata laksananya ini tanpa gejala nih. Kalau pasiennya emang benar-benar dia positif tapi nggak ngerasa ada apa-apa nih. Dia biasanya dilakukan secara mandiri atau terpusat di fasilitas publik yang telah disediakan. Nah, secara non-farmakologis ini memberikan edukasi kepada pasien gimana selalu menggunakan masker, mencuci tangan dengan air mengalir, upayakan kamar tidur terpisah dengan yang non-COVID yang negatif ya, menerapkan etika batuk, menggunakan alat makan sendiri, mencuci alat makan dengan air dan sabun, berjemur di bawah sinar matahari 10-15 menit, memasukkan pakaian kotor dalam wadah tertutup, mengukur dan mencatat suhu serta saturasi oksigen minimal sehari 2 kalian. Memberikan informasi kepada petugas pemantau jika suhu tubuh di atas 38 derajat Celcius. Untuk lingkungan kamar nih Yan, bagusnya memperhatikan ventilasi udara, membuka jendela kamar, menggunakan alat pelindung diri saat membersihkan kamar nih, minimal masker, mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun, membersihkan kamar setiap hari. Terus secara farmakologis artinya obat-obatan ya, bila terdapat penyakit penyerta komorbid dianjurkan tetap melanjutkan pengobatan yang rutin, mengkonsumsi vitamin C, D, dan biasanya mengkonsumsi obat-obatan suportif, mengkonsumsi obat-obatan yang bersifat antioksidan Yan, supaya penyembuhannya cepat. Nah, ini untuk derajat ringan nih. Derajat ringan yang tadi tuh kayak batuk, hilang penciuman ya, ingat kan tadi? Jadi isolasi dengan pemantauannya dilakukan secara mandiri juga. Atau dia terpusat di tempat-tempat isolasi seperti rumah sakit gitu ya. Non-farmakologisnya itu mengedukasi terkait tindakan yang harus dilakukan. Sama dengan edukasi tanpa gejala tadi Yan. Farmakologisnya tetap konsumsi vitamin C, D, mengkonsumsi antivirus. Terus kalau misalkan pengobatan simptomatik, misalkan dia demam, dia minum paracetamol, misalkan dia batuk, minum obat batuk, misalkan dia pegel-pegel, juga dia minum konsumsi obat pegel-pegel gitu ya. Jadi mengkonsumsi obat-obatan yang tadi sesuai dengan simptomatisnya, gejala dia apa. Jadi jangan sampai salah obat. Jangan sampai salah obat. Nah, ini kita beralih ke derajat sedang. Jadi derajat sedang itu rujuk ke rumah sakit, ke ruangan perawatan COVID nih, isolasi di rumah sakit, terus pengambilan swab PCR tadi. Berarti kalau kita sudah di tingkat sedang, kita dianjurkan untuk dirawat di rumah sakit. Ya? Sesuai dengan simptomnya tadi, gejalanya tadi misalkan kita sesak nih, biasanya sedang kan antara 93 sampai 95 nih saturasinya, kita perlu oksigen. Sementara oksigen di rumah sakit dengan di rumah kan beda ya. Terus yang farmakologisnya istirahat total nih Yan, kalau udah sedang. Asupan kalorinya harus ada kuat.
harus seimbang. Mm-mm. Kontrol elektrolit cairan, terapi cairan, oksigenasi, terus juga harus pemantauan laboratorium darah nih. Terus secara obat-obatannya, farmakologisnya mengkonsumsi tetap vitamin C, D, antioksidan itu yang wajib ya. Terus nanti juga kita kasih antivirusnya. Terus ini derajat berat nih Yan. Kalau derajat berat emang harus dipantau dengan baik banget gitu kan di ruang isolasi. Yang ada ruang isolasi, yang di rumah sakit yang ada ruang isolasi COVID-nya. Dan tetap pengambilan swab PCR-nya. Dan farmakologisnya di sini kalau untuk berat atau kritis ini istirahat total, pemantauan laboratorium, terus biasanya kita ada ronsen dada, dilihat dulu keadaan paru-parunya, banyak bercaknya atau enggak, sesaknya udah sampai mana ya. Terus bisa juga untuk jika perlu kalau misalkan kita pakai alat-alat yang untuk menunjang pernapasannya. Vitalitas di tubuh ya. Terus ini udah imunisasi belum? Imunisasi vaksin ini. Sekarang lagi booming nih vaksin. Ya, vaksin aja banyak macam ya Dok. Macam-macam nih. Pertama udah muncul vaksin ketiga. Iya. Kamu udah vaksin yang keberapa nih ya? Aku baru pertama Dok. Oh baru pertama. Belum kayak anak aku jadi ya. Aku udah vaksin ketiga Yan. Wah enak banget. Ada gejala nggak setelah vaksin? Enggak sih Dok. Nggak ada. Aku tidak merasakan apa yang dirasakan. Nggak sakit bekas suntikannya? Enggak ada ya. Enggak. Jadi vaksin tuh macam-macam Yan. Ini kan kamu Sinovac ya kemarin ya? Kurang paham sih. Oh, aku yang pertama itu pakai Sinovac, yang kedua pakai Sinovac, dan yang ketiga pakai Moderna. Jadi Sinovac ini dari Tiongkok Cina nih. Kalau Astra itu dari Inggris, Sinovac itu dari Cina juga, Moderna dari Amerika, Pfizer dari Amerika, Novavax dari Amerika. Ada juga nih vaksin yang masih diteliti. Ada vaksin merah putih dari Indonesia. Wow, semoga cepat keluar ya. Semoga cepat keluar ya. Kita jadi bangga sebagai warga negara Indonesia. Betul, di gitu satu ya. sisi kita bisa bebas dapat vaksin nanti. Karena keluaran Indonesia sendiri ya. Iya, jadi untuk Suzuki Family Lampung itu udah pada vaksin belum? Kalau belum, ayo dong ke Fasiankes buat vaksin. Karena vaksin emang benar-benar terbukti dapat mengurangi gejala, bukan tidak kena COVID ya, mengurangi gejala berat. Ya, dari berat jadi ringan. Bukan berarti kan ada juga yang orang nggak mau vaksin nih, nanti lemes, nanti sakit kepala. Emang gejalanya, simptom itu beda-beda. Ketika kita divaksin, aku Sinovac 1-2 nggak ada gejala, tapi ketika Moderna emang agak-agak meriang ya. Kita punya daya tahan tubuh imun masing-masing orang. Jadi ketika kita menerima vaksin itu memang respon tubuh kita berbeda-beda. Jadi nggak usah takut. Tapi vaksin itu untuk menjaga diri kita. Itu paling penting sekarang. Betul. Jadi juga kita harus merubah mindset Suzuki Family dan juga mungkin orang di luaran sana ya Dok ya. Karena kan sejauh ini kita berpikir kalau kita vaksin itu kayak kebal sama COVID. Iya, padahal ternyata enggak ya. Hanya mengurangi gejala-gejala berat menjadi ringan. Iya. Prokes. Karena garis bawahi vaksin untuk mengurangi gejala. Silakan dilanjutkan. Ingat ya, vaksin itu perlu. Jadi kita harus ngajak nih Yan kepada semua Suzuki Family Lampung. Ayo dong ikut vaksin. Ingat, ke mall aja harus vaksin loh. Iya. Susah mau belanja aja, buang duit aja harus vaksin loh. Karena emang program pemerintah menggalakkan vaksin ini besar-besaran ya. Untuk kepentingan diri sendiri. Betul. Dan juga pastinya orang sekitar. Untuk orang sekitar yang kita sayangi. Betul Dokter. Yang pasti kita sih berharapnya cepat berlalu, cepat pulih kembali negeriku, ya, bumiku. Supaya kita bisa kembali normal, kumpul-kumpul tanpa harus takut dengan adanya pandemi COVID. Yang paling penting ya, masker. Betul. Masker. Kapan masker ini lepas gitu ya? Iya, betul. Inilah yang paling mungkin membawa dampak yang luar biasa ya, drastis perubahan ya Dok. Perubahan ya. Yang tidak jadi kan dia nggak bisa on nih make up-nya. Aku malah bersyukur kadang kalau bedak habis pakai aja nih masker pakai gitu mata ya. Pakai di bawah mata aja. Habis kita maskeran aja Dok. Nah, kita lanjut ya. Ingat tetap
disimak karena aku akan bagi-bagi hadiah di tengah-tengah atau di mana nih, Yan? Nanti kita di penghujung. Kita di penghujung ya. Kita akan bagi-bagi hadiah kembali. Ini panduan adaptasi kebiasaan baru di tempat kerja nih, Yan, di perkantoran biasanya nih. Melakukan pengukuran suhu sebelum masuk kerja. Itu biasanya kita wajib ya, udah security di depan sebelum kita masuk nih, udah diukur dulu, cek nih. Kalau misalkan kita demam nih, biasanya kita suruh pulang. Mengatur waktu kerja agar tidak terlalu panjang. Jadi kita sekarang ada WFH. Lebih banyak kerja dari rumah daripada kita kerja di tempat kita aktivitas seperti biasa ya. Menyediakan waktu kerja yang dimulai pada malam hari hingga pagi hari. Ini sih situasional ya. Mengutamakan pekerja yang lebih dari 50 tahun dan apabila tetap memberlakukan 3 shift biasanya. Jadi emang jarang-jarang ketemu ya. Kan di jauh-jauh kita kan 1 meter biasanya jaraknya ya. Terus mewajibkan pekerja untuk memakai masker. Ini wajib. Mengatur asupan nutrisi nih. Jadi jangan perusahaan kayaknya emang harus memastikan asupan nutrisi yang diterima oleh karyawan-karyawannya nih. Ini yang paling penting nih. Berarti mungkin perusahaan bisa ada budget ya. Harapannya dari pekerja-pekerjanya ya. Ini cara memfasilitasi tempat kerja yang aman dan sehat nih, Yan. Memastikan kebersihan tempat kerja. Betul, itu penting. Itu penting. Menyediakan sarana untuk cuci tangan. Sekarang kan udah ya, kita kemana-mana cuci tangan dulu sebelum masuk nih. Sebelum masuk kemana, ke klinik, sebelum masuk ke mall, sebelum masuk ke kafe, kita cuci tangan dulu sekarang. Terus penting juga nih memberi petunjuk lokasi sarana cuci tangannya di mana nih, biar kita nggak bingung ya. Kita memasang poster edukasi cuci tangan juga yang baik dan benar. Menyediakan termogan nih, termogan yang untuk itu ya, suhu tubuh ya. Menyediakan hand sanitizer juga. Nah, ini untuk kebiasaan baru bagi pekerja nih. Pekerja mengalami gejala batuk, pilek, sakit tenggorokan, bagusnya nggak usah disuruh masuk kerja nih. Suruh istirahat aja di rumah. Sering cuci tangan dengan sabun dan air mengalir, tetap memperhatikan jaga jarak ya untuk pekerjanya 1 meter dengan orang lain, menggunakan pakaian khusus kerja dan selalu menggunakan masker. Mengganti pakaian kerja saat kerja nih, pas pulang kita ganti baju dong. Apalagi yang berkaitan dengan customer ya, kita yang sering ketemu kayak klinik, kayak frontliner gitu ya kan. Jadi kita jangan malas-malas buat ganti baju. Sayangi keluarga di rumah. Iya, benar. Hindari tangan menyentuh area wajah nih, mata, hidung dan mulut. Biasa kan kita tetap ya tangan kita ini gratil. Banget, Toto nganuin poni gitu ya dong. Terus segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga, terutama anak kecil tuh di rumah. Nah itu ibu-ibu, bapak-bapak sampai rumah mandi, jangan langsung peluk-pelukan sama anak nih. Jangan peluk-pelukan dulu, nanti mandi dulu ya. Iya. Baru bisa kontak dengan anak sama keluarga. Terus ini untuk adaptasi biasanya untuk konsumen nih, Yan. Selalu menggunakan masker selama berada di area publik nih. Jaga kebersihan tangan dan sering mencuci tangan. Tetap tadi hindari menyentuh area wajah, tetap memperhatikan jaga jarak nih. Physical distancing-nya perlu nih tetap. Jadi kita nggak boleh kerumunan lagi, nggak boleh deket-deketan. Kita makan juga sekarang udah jauh-jauhan. Bahkan dibatasi waktunya. Nggak lagi ya kayak sekarang 25% atau 50% ya. Ya, slide. Nah, persiapan melakukan adaptasi kebiasaan baru nih, Yan. Selalu menggunakan masker tadi. Setiap kita berpergian keluar rumah. Walaupun kita cuma ke tukang sayur nih, tetap aja pakai masker ya. Memahami etika batuk, tidak keluar rumah jika tidak memiliki kepentingan mendesak. Rajin mencuci tangan, menggunakan peralatan makan sendiri. Sama menjaga jarak dan menghindari kerumunan. Ini pokoknya penjual-penjual masker, sendok, yang 1 set itu lagi laku habis. Lagi laku-lakunya ya. Masker lebih susah nih nyarinya nih. Jadi untuk Suzuki Family Lampung yang ada di rumah, ingat tetap jaga jarak, jangan ada kerumunan dulu, jangan ada juga kita kumpul-kumpul nih, seperlunya dulu. Kalau misalkan kita mau pergi keluar-keluar.
Ya, Tetap jaga kesehatan, asupan gizinya tetap seimbang, istirahat yang cukup, betul. tetap kesehatan itu nomor 1. Betul. Yang pastinya untuk kita dalam beradaptasi di era pandemi COVID-19 ini sudah dijelaskan dengan macam-macamnya tadi ya dok ya. Ada penggunaan masker, kemudian kita juga harus selalu Tahu menjaga gejala-gejala, jarak. Betul. gejalanya gimana, Gejalanya apa yang harus seperti kita apa. lakukan. Yang pastinya untuk adaptasi di era pandemi COVID ini, kita harus benar-benar peduli dengan diri kita dan juga lingkungan. Dengan kalau zaman dulu itu ada 3M ya, menggunakan masker, mencuci tangan mencuci tangan, kemudian juga menjaga jarak. Mungkin sekarang sudah banyak banyak ya, udah 5M. Yang memang harus kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin memang susah dari normal ke new normal yang saat ini sedang kita hadapi ya dok. Tapi demi kebaikan kita bersama, demi pulihnya bumi kita harus tetap mengikuti apa yang sudah dianjurkan baik dari WHO maupun pemerintahan di Indonesia sendiri. Seperti itu ya dok ya. Materi kita sudah selesai. Sudah selesai ya, materinya. Wah, dan aku mau bagi-bagi hadiah nih. Hadiahnya dari mana ya ini ya sekarang? Hadiahnya ini dari dua dulu ya operator ya. Kita ada saldo dana juga. Saldo dana. Nanti dokter Puspita yang akan berikan. Untuk 2 orang pemenang yang bisa memberikan pertanyaan mengenai tadi COVID ke kami, akan aku pilih 2 pertanyaan yang menurut kami berdua paling menarik, dan itu yang akan mendapatkan saldo dana. Baik, jadi buat Suzuki Family Lampung yang sudah punya pertanyaan dan ternyata sudah tanya-tanya dari atas cuma belum sempat terjawab ya, kita akan cari pertanyaan yang baik, yang bagus, yang akan mendapatkan hadiah. Masing-masing nanti akan mendapatkan saldo dana. Iya. Sedang jadi dicari oleh coba kita lihat-lihat dulu. Pertanyaannya aku milih yang panjang lah ya. Panjang boleh dok, tapi jangan sampai kayak baca koran. Yang panjang. Ada pertanyaan? Oh, dari Santi nih Yan. Santi ini bagus sih kayaknya pertanyaannya ya. Santi, oke. Beberapa bulan yang lalu saya terdeteksi COVID-19 melalui tes PCR. Setelah 2 minggu, saya cek ulang. Hasil masih positif. 3 minggu saya cek masih positif lagi Yan. 4 minggu masih positif juga. Mengapa bisa seperti itu dok? Masih menularkah? Nah, ini sering nih kayak gini nih. Ada beberapa teman-teman dia juga seperti itu. Mereka sudah lewat 14 hari ketika tes cek lagi masih positif. Akhirnya isoman lagi. Masih cek positif. Kan sayang duitnya ya, Dok. Sayang duitnya tes ya. terus kata dia kan. Jadi ini gimana nih, Dok, tanggapannya, Dok? Jadi gini, untuk beberapa kasus COVID, jadi emang sering kayak gini nih. Secara klinis membaik nih, bebas demam. Udah selama 3 hari. Namun pada follow up swab antigen atau PCR itu masih positif nih. Jadi biasanya ya itu menunjukkan hasil yang masih positif, kemungkinan terjadi kondisi yang disebut namanya positif persisten nih. Positif persisten yang disebabkan oleh terdeteksinya fragmen atau partikel virus yang sudah tidak aktif nih. Biasanya ibaratnya kayak potongan-potongan badannya virus nih masih ada di badan kita. Nah, itu yang kadang-kadang masih PCR kita atau swab kita masih positif. Karena tadi Yan masih positif persisten. Nah, kalau masih menularkah? Nah, setiap daerah itu memiliki nilai cut off berbeda-beda. Kalau setahu saya, kalau di Provinsi Lampung, jadi nilai cycle threshold-nya itu, CT-nya, value-nya itu 40 tinggi ya. Jadi semakin CT value-nya itu rendah, semakin kemampuan virus itu nular itu semakin tinggi. Semakin CT value-nya itu tinggi, itu semakin rendah. Tapi ketika memiliki nilai cut off yang berbeda-beda itu, si Provinsi Lampung ini punya nilai CT-nya 40, itu tinggi banget ya, tinggi. Ketika seseorang cek dia masih 30 sekian itu masih positif kalau di Provinsi Lampung. Ada juga di daerah lain yang 30 itu udah batas ambangnya itu negatif, tapi kalau kita 40. Jadi ketika kita diperiksa misalkan CT value-nya masih 38 itu masih positif. Tapi untuk
tingkat penularannya semakin tinggi 38 itu udah nggak menular lagi, di atas 30 biasanya udah nggak menular lagi. Tetapi masih ada sisa-sisa dari potongan-potongan, istilahnya potongan-potongan ya, fragmen partikel-partikelnya ya. Partikel-partikel itu masih ada di tubuh gitu, makanya dia masih positif. Tapi sebenarnya bisa hilang, Dok, sisa-sisa partikel itu. Iya, tapi masih kan kita proses, ya? imun kita berbeda-beda. Ada yang cepat, biasanya kalau anak-anak dia lebih cepat dia imunnya. Tapi kalau misalkan semakin, apalagi ada komorbid ya, ada penyakit penyerta, misalkan diabetes atau jantung atau darah tinggi, biasanya kan dia ada komorbid penyakit penyertanya yang memperberat kondisi. Jadi imun si tubuh pasien itu susah naiknya. Gitu. Berarti untuk Suzuki Lampung dimanapun berada, jangan khawatir. Kalau misalkan udah 1 bulan atau 2 bulan masih positif, itu kemungkinan partikel-partikelnya, fragmennya dari virus itu sendiri yang masih ada di tubuh. Tapi itu nggak menular lagi. Kalau misalkan CT-nya udah naik di atas 30 biasanya. Berarti bukan kasus berat yang harus dikhawatirkan, tapi tetap harus waspada ya, Dok. Ingat ya, imun kita naik karena kitanya itu nggak banyak pikiran ya. Kalau misalkan kita banyak pikiran, nanti imun malah turun lagi. Berarti jangan stres-stres ya. Jadi kalau yang sekarang lagi soman, dinikmatin aja. Kalau misalkan masih positif juga, ingat imun naik ketika kita kondisinya bahagia. Pertanyaannya sudah dijawab, dan selamat untuk siapa tadi, Dok? Tadi untuk Santi ya. Santi. Selamat Anda mendapatkan saldo dana, nanti akan dihubungi oleh tim kami. Hadiahnya. Jadi periksa WhatsApp-nya terus ya. Kita kurang satu lagi nih, Yan. Mau cari satu pertanyaan lagi ya? Dok? Boleh. Apa ya, Yan? Pertanyaan yang agak-agak umum yang kira-kira banyak terjadi di masyarakat nih. Coba kita cek. Kita cek-cek dulu ya. Gejala di saat harus kita. Aku sih kurang paham ya, dokter aja. Aku yang pilih ya. Boleh. Ini aja nih dari Adi Kusuma. Edi Kusuma. Adi Kusuma ya, anak saya positif COVID, Dok. Sementara saya dan suami negatif. Apa yang harus saya lakukan sebagai orang tua yang mengurus dan kontak erat dengan anak saya? Nah, ini sering ini kan? Betul, sama Dok, satu kejadian rumah. dalam rumah juga. Dalam rumah juga. Kita sering ya, misalkan gini, satu rumah dari 7 orang cuma 1 yang kena. Apalagi kalau anak-anak atau orang tua, kita kan perlu ada yang ngurus nih. Nggak mungkin dibiarin sendiri dalam kamar gitu kan. Sementara kan harus ada asupan gizi, dia harus dijemur. Kalau anak-anak atau anak bayi kan kalau kena malah nggak bisa dia untuk diri sendiri aja belum bisa. Nah, jadi kita pastikan dulu bahwa ibu atau orang tua atau yang lain atau yang mengurus si anak ini itu memiliki gejala atau tidak. Gejala yang tadi kayak batuk, demam, sesak napas gitu. Jika tidak ada gejala, harus melakukan karantina. Kita harus karantina mandiri di rumah selama 14 hari setelah kontak terakhir dengan si pasien tadi. Jadi kita juga harus karantina mandiri. Jadi supaya kita misalkan ngebawa juga orang lain nggak kena gitu ya. Yang pertama kita harus melakukan karantina mandiri. Terus tetap kita ngurusin anak itu dengan memakai masker, mencuci tangan, tidak menyentuh wajah dan tangan yang kotor tadi. Terus perhatikan juga sirkulasi udara. Jadi jendela-jendela kita bukain, kita supaya sirkulasinya keluar masuknya bagus. Membersihkan daerah yang tersentuh pasien nih. Biasanya kalau pasien batuk atau pasien ngeludah atau dia ngomong ada percikannya itu biasanya kan itu juga akan menular ya. Terus karena kita ini pun negatif, jangan merasa kita bakal negatif terus. Jadi tetap harus kita berjemur, tetap harus konsumsi obat-obatan seperti vitamin C, D, dan antioksidan. Terima kasih, dokter. Luar biasa jawabannya, lengkap, padat, dan yang pasti jelas. Semoga bermanfaat Adi, ya, betul. Bapak Adi dan Suzuki Family Lampung yang mengalami seperti itu. Tidak usah panik, tidak perlu khawatir, jalani aja yang tadi sudah saya berikan.
Semoga bermanfaat. Selamat sekali lagi untuk Pak Adi Selamat juga Pak dapat Adi. hadiah saldo dana persembahan dari Suzuki. Nanti bisa langsung cek nomor WhatsApp-nya sudah dapat kiriman atau belum ya. Oke Dok, Kita tambah lagi nih. Oh ada lagi Iya, hadiah. jadi sebelum kita Baik. tutup kita tambah lagi nih Yan. Boleh. Kita tambah 3 lagi. Ada 3 hadiah lagi Dok. Voucher nih dari klinik aku, dari klinik Kecantikan Puspita, voucher Baik. 3 orang pemenang untuk gratis facial di klinik Kecantikan Puspita. Wow. Gimana nih caranya nih? Peraturannya Dok, tetap caranya, nih. Tadi kalau udah ada yang nyimak nih, nyimak tadi pembahasan slideshow-nya aku tadi, pasti bisa nih jawabnya Yan. Oh ini mau ada pertanyaan? Ada pertanyaan Oke, ya kalau tentang gitu. tadi ya, tentang COVID ya. Jawabnya gimana nih? Sama ya peraturannya. kayak Tetap tadi ya pokoknya hashtag ya setiap- Suzuki Family Lampung. Terus nama, nomor WhatsApp dan jawaban. Betul. Jadi setiap pertanyaan yang kita ajukan, kalau misalnya Suzuki Family tahu jawabannya, bisa langsung ikuti format yang tadi sudah kita sebutkan, baru bisa dapat hadiahnya ya. Oke, sekarang mulai ya. Boleh Dok? Perbedaan mudah banget nih. Apa? Perbedaan antara rapid antigen dan PRP. Satu aja. Aku tahu, aku Satu aja, jawab, satu biar aja. dapat. Ayo kita cari. Ayo, yang Satu nyimak aja. tadi. Perbedaan antara rapid antigen dan PCR. Kalau nggak ada yang bisa jawab, Dian yang jawab. Biar Dian yang jawab ya. ya. Ayo, untuk Ayo, Suzuki Family, ayo pakai hashtag tetap ya. Berada, Ayo. Satu aja perbedaannya. ketik. Bener tuh. Siapa tuh? Perbedaannya. Ada. Mana itu? Aduh banyak banget. Oke. Banyak banget. Tim sudah dapat ya? Udah dapat? Untuk ininya? Dari Cecilia ya? Cecilia ya? Cita. Cecilia. Sisil. Apa Oke. Cecilia? Sisil apa? Cicil. Sisil. Dari Harga. Iya benar. Selamat ya Sisil. Harganya ya tetap mahalan PCR. Ya benar harga ya. Ya udah emang paling gitu ya Dok. Paling gitu ya. Paling signifikan lah itu. Terus Selanjutnya yang kedua apa ya kira-kira ya? Disimak tapi tetap diketik dulu. Siapa Diketik dulu. COVID? Siapa yang pernah COVID? Aku lah gitu ya. Jadi pakai hashtag tetap Suzuki Family Lampung, pakai nama, nomor WhatsApp, sama jawaban. Diketik dulu nih biar cepet nih. Sebutkan 3 lah, jangan 1 ya. 3 gejala derajat ringan pasien COVID. Sebutkan 3 gejala. Oh ya ampun. Oh ampun, gejala ringan. Ayo gejala ringan. Gitu ya. Gejala ringan. Mana ini? Udah dikasih lu tanda-tandanya. Oh banyak banget itu. Puspa, Fitri, Nur, nah, gercep Deman, kawan ya. batuk, napas pendek. Oh bener itu. Wow. Puspita aku. Namanya mirip ya. Selamat Mbak Puspa. Ada satu voucher lagi. Persembahan dari Dokter Puspita untuk Suzuki Family. Jadi simak baik-baik pertanyaan terakhir Dokter. Mudah banget ini. Sebutkan 2 aja lah ya. Boleh. Tadi kan ada 1 terus 3 nih 2. Sebutkan 2 varian COVID dan negara yang pertama kali ditemukannya. Oh my God. Ayo. Tahu. Karena dokter tadi menjelaskan aku jadi tahu ada tuh Tungko Hamisa gitu. Ayo. Ada dari situ. Ayo Dok. Aduh banyak banget itu. Inggris. Ada. Terus mana? Cina. Mana? Xie ya kan. Dari Indonesia belum ada sih. Indonesia belum, jangan Aduh, yang mana ya? Yang mana ya? Yuk. Oke, boleh dipilih yang paling Alpha, baik, Delta. Bagus, cepat. Ayo, 2 aja dari 7. MU nih, MU. Ada, mana? Ada. Itu tuh. Silahkan, Ting. Dari paling atas. Sebenarnya udah banyak banget, tapi kita tetap cari yang paling. Ayo. Ini ya, yang di atas. Oh, ini dia. Oh, lengkap sekali. Gamma Brazil, Delta India. Ini atas nama Elia Hasuti. Wow. Selamat untuk yang
yang tadi sudah mendapatkan hadiah voucher treatment di klinik kecantikan Puspita. Ada Elia, Puspa. Satu lagi. Sisil. Yes, sama. Hadiahnya ya, Dok. Iya. Dok, ini vouchernya berlaku untuk kapan? Berlaku untuk 1 orang, berlaku selama 1 bulan. Oke, jadi sebelum 1 bulan Oktober harus dipakai ya. Gunakan ya. Baik, kalau gitu. Wah, seru sekali ya. Memang kalau misalnya kita bagi-bagi hadiah tuh pasti cepet responnya. Interaksinya tuh wah gitu. Tapi tenang aja, kita masih akan memacu adrenalin dan juga masih ada lagi loh hadiahnya. Betul, dari dia nih. Betul. Kita masih akan memacu adrenalin dan juga interaksi-interaksi dari Suzuki Family Lampung yang masih menyaksikan kita di webinar mengenai adaptasi di era pandemi COVID-19. Tapi sebelumnya kita mau break dulu nih. Masih ada voucher belanja untuk 3 orang dan ada 1 voucher service untuk 1 orang yang akan kita bagikan setelah ini. Tapi sebelumnya simak terlebih dahulu video berikut ini ya, Dok. Iya. Suzuki memiliki promo meriah bareng Suzuki, melimpah rezeki dan hadiah. Kamu dapat memiliki New Carry Pickup cukup dengan DP 11 jutaan, Karimun Wagon R DP 15 jutaan, All New R3 DP 16 jutaan, cicilan New Ignis mulai dari 120 ribuan per hari, cicilan New Baleno mulai dari 160 ribuan per hari, cicilan XL7 mulai dari 170 ribuan per hari. Di bulan ini juga kami memiliki program potongan PPNBM 25%, khusus untuk All New R3 dan XL7. Dapatkan juga diskon spesial di bulan ini untuk setiap pembelian cash atau kredit. Dan bawa langsung hadiah untuk setiap pembelian mobil Suzuki, mulai dari smartphone, sepeda, hingga sepeda motor. Oh iya, Suzuki juga memiliki program Home Test Drive loh. Anda cukup di rumah saja, telepon kami, maka Wiraniaga Suzuki akan datang ke rumah Anda. Suzuki makin booming. Suzuki memiliki promo meriah bareng Suzuki, melimpah rezeki dan hadiah. Kamu dapat memiliki New Carry Pickup cukup dengan DP 11 jutaan, Karimun Wagon R DP 15 jutaan, All New R3 DP 16 jutaan, cicilan New Ignis mulai dari 120 ribuan per hari, cicilan New Baleno mulai dari 160 ribuan per hari, cicilan XL7 mulai dari 170 ribuan per hari. Di bulan ini juga kami memiliki program potongan PPNBM 25%, khusus untuk All New R3 dan XL7. Dapatkan juga diskon spesial di bulan ini untuk setiap pembelian cash atau kredit. Dan bawa langsung hadiah untuk setiap pembelian mobil Suzuki, mulai dari smartphone, sepeda, hingga sepeda motor. Oh iya, Suzuki juga memiliki program Home Test Drive loh. Anda cukup di rumah saja, telepon kami, maka Wiraniaga Suzuki akan datang ke rumah Anda. Suzuki makin booming. Halo sahabat Suzuki, Suzuki Persada Lampung Raya mempunyai program menarik di bulan ini loh. Mulai dari paket perawatan terjangkau, yaitu cukup dengan Rp300.000, Anda bisa mendapatkan berbagai benefit di antaranya ganti oli mesin, ganti filter oli, ganti gasket oil drain plug, jasa servis, dan pengecekan 24 item. Selain itu, kami juga memiliki promo Tune Up Engine Plus. Cukup dengan Rp555.000, Anda bisa mendapatkan ganti oli mesin, ganti filter oli, dan Tune Up Engine Plus. Promo ini berlaku khusus untuk servis di cabang Suzuki Kedaton dan Suzuki Haji Menah Natar. Bukan hanya itu loh Suzuki Family, Suzuki juga memiliki promo servis paket Merdeka, di mana Anda bisa mendapatkan diskon jasa 17% dan diskon part 8%. Promo ini berlaku khusus untuk servis di cabang Bandar Jaya dan Tulang Bawang. Suzuki Persada Lampung Raya juga memiliki fasilitas body repair loh dengan menggunakan teknologi water bath, dry sanding, spot, CO2 welding, oven, dan lain-lain. Body repair Suzuki memiliki banyak keunggulan, di antaranya bekerja sama dengan perusahaan asuransi terkemuka, keakuratan cat dengan bantuan teknologi komputer, menggunakan oven teknologi Butahir, tersedia layanan cepat 6 jam selesai, garansi cat 6 bulan, tersedia layanan antar jemput, dan menerima semua merek kendaraan. Suzuki Body Repair beralamat di Suzuki Cabang Haji Menah Natar di Jalan Raya Natar, kilometer 14 Haji Menah Natar, Lampung Selatan. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat Suzuki dapat menghubungi di nomor booking service kami untuk cabang Kedaton di 0821 8690 1393, untuk cabang Haji Menah Natar di 0821 4763 3728, dan untuk cabang Bandar Jaya di 0812 7280 2657. Oh ya, khusus wilayah Kota Bandar Lampung, Anda dapat memanfaatkan Suzuki Home Service dengan gratis biaya kunjungan selama masa PPKM ya.
Welcome back. Biar kayak di YouTube, Dok. Balik lagi barengan sama dua cewek cantik. Hari ini ada Dr. Puspita dan juga ada saya Dian. Kita nggak apa-apa lah ngaku cantik. Habis bagi-bagi hadiah soalnya semakin senang gitu, Dok. Soalnya senang ya. Yes, yang pastinya kita masih ada di Suzuki Webinar mengenai adaptasi di era pandemi COVID-19. Ya. Wah, Dian udah mau bagi-bagi nih. Bagi-bagi lagi nih. Banyak nih Yan ya. Masih ada. Kita masih ada 3 voucher belanja dan satu voucher service. Lumayan banget nih. Yes, ini hadiah pasti bakal didapetin untuk Suzuki Family yang Lampung. Sudah menyimak kita dari awal sampai dengan akhir ini, Dok. Sebelum kita pamit, Dian masih akan bagi-bagi hadiah dulu. Jadi untuk Suzuki Family Lampung, siap-siap untuk pertanyaannya. Tapi sebelumnya, Dok, ini udah di tahun 2021, udah mau akhir tahun lagi ya, mau ke 2022. Ada nggak, Dok, bayangan-bayangan COVID ini akan kelar? Aduh. Pakai ilmu penerawangan kalau gitu. Baru belum, tapi udah ada harapan ya, Dok. Tapi semoga ya, Dok. Semoga ya. Semoga aja harapan kita ke depannya di 2020 itu bisa 2022 ya, bukan lagi new normal tapi benar-benar normal. Oke. Dokter, langsung aja ke pertanyaan pertama ya. Dian punya pertanyaan. Boleh. Untuk pertanyaan yang pertama, hadiah voucher belanja 100.000. Dari mana nih, Yan? Sponsor dari mana? Sponsornya tetap dari Suzuki, Dok. Oh iya. Dari Suzuki ya. Berapa harga promo paket servis tune up engine plus di Persada Lampung Raya? Ayo buka di websitenya deh, pasti ada tuh. Betul. Atau langsung telepon. Ayo, yang tahu ingat formatnya jangan lupa ya. Hashtag Suzuki Family Lampung. Nama dan juga nomor WhatsApp. Wah. Adakah yang sudah menjawab? Sudah? Suzuki Family Lampung benar. Nomor handphone benar. Jawabannya harganya berapa, Tian? Harganya 55. Emang susah ya kalau matanya kelebihan. Susah ya. Jadi itu Cita Sofranita. Wah, selamat Cita. Cita Sofranita ya. Selamat Anda mendapatkan 100.000 voucher senilai 100.000. Nanti akan dikirimkan oleh tim kita melalui pesan WhatsApp ya. Semoga nomornya jangan salah ya. Selanjutnya, Dokter, boleh bacain untuk pertanyaannya? Boleh. Yang mana ini, Cita? Yang mana, Cita? Yang Dian. Ini ya? Iya. Apa saja yang didapatkan dari promo paket servis 555.000? Yes, kalau tadi sudah tahu harganya 555.000 nih untuk promo Tune Up Engine Plus-nya. Tapi dapat paket apa aja nih yang didapetin dengan harga 555.000? Wah, ini nggak bisa didapetin di tempat yang lain loh. Cari lagi. Yang mana? Yuk. Udah ada yang tahu? Wah, luar biasa. Yang paling cepat ya itu ya. Yuliani Wijaya. Yuliani Wijaya, jawabannya benar nggak, Dok? Ganti oli mesin. Bener nggak ini ya operator nih? Ganti oli. Kurang paham nih aku nih. Jawabannya bener nggak ini? Betul. Bener ya? Yeay. Selamat Yuliani. Ternyata pintar-pintar ya Suzuki Family. Karena kan mereka emang sudah masuk ke Suzuki Family ya. Jadi mereka tahu nih apa aja nih yang ada di dalam. Mereka juga sudah menyimak dong webinar kita siang hari ini dari awal sampai dengan terakhir ya. Oke, pertanyaan selanjutnya masih berhadiah voucher 100.000. Betul. Untuk pertanyaan terakhir, sebutkan minimal 3 tipe kendaraan merek Suzuki. Wah, ini gampang. Wah, gampang ini yang banyak ini. Ada R. Itu. Ada I. Itu ya kan. Terus itu ada Oh, betul. Ada Ada juga yang buat ngangkat barang. Oh iya, ada G itu, ada G. Iya, betul. Emang kita nih suka banget kasih bocoran nih. Iya, kita kasih bocoran nih. Kita udah kasih pertanyaan, kita juga kasih bocoran ya supaya Suzuki Family itu mudah menjawabnya. Sebutkan 3 tipe aja. Oh, udah ada tuh. Wow. Yuli. Siapa? Salita. Betul nggak? Yuli Sakira. Ada Suzuki XL7, Suzuki AR3, sama Carry. Wow.
lagi ternyata ya. Iya. Oke, voucher belanja Dian sekarang udah dikuras habis sama Suzuki Family Lampung. Dan sekarang Dian mau bagi satu hadiah terakhir di acara webinar mengenai adaptasi di era pandemi COVID-19 ini. Tapi jangan bersedih ya dokter ya, karena kita masih punya banyak hadiah di event-event selanjutnya. Jadi buat Suzuki Family, kalau Suzuki punya event langsung join dong supaya hadiahnya ya. Iya. Oke, kalau gitu untuk pertanyaan terakhir, simak baik-baik, berhadiah satu voucher servis di PT Persada Lampung Raya. Senilai berapa ya? Senilai Rp300.000. Wow, Rp300.000. Lumayan nih. Pertanyaannya, di mana alamat Body Repair Suzuki? Waduh, di mana ya Yan ya? Aduh, di mana ya? Yang jauh-jauh itu bukan ya? Iya, yang kalau kita mau ke luar kota gitu ya? Apa ke bandara deh ini? Tapi lewat jalan tengah. Ayo, cepet ini mah. Oke, yang terakhir sudah ada tim operator. Operator ada. Ruslita Taslim. Jalan Raya Natar KM 14 Haji Manawi. Luar biasa. Biasa sekali untuk respon dari Suzuki Family Lampung yang sudah benar menjawab pertanyaan-pertanyaan kita siang hari ini di Suzuki Webinar Adaptasi di Era Pandemi COVID-19. Luar biasa, kami mengucapkan terima kasih atas partisipasinya, juga terima kasih atas jawaban-jawaban yang luar biasa. Dan yang pastinya juga terima kasih untuk dokter. Iya, semoga sama-sama. apa yang disampaikan materi ini bisa diterima oleh masyarakat luar, bisa diterima oleh Suzuki Family Lampung, dan juga bisa diinformasikan kepada rekan, kerabat, dan juga keluarga lainnya ya dok ya. Dokter ada yang ingin disampaikan? Untuk Suzuki Family Lampung, tetap jaga kesehatan, istirahat yang cukup, tidur yang cukup, asupan gizi yang cukup, dan yang untuk masih dalam kondisi isoman, lekas sembuh, lekas pulih, dan jangan lupa bahagia. Yeay, yang pasti itu paling pentingnya jangan lupa bahagia. Karena kalau kita bahagia, kita jauh dari stres. Betul ya dok ya? Baik, juga kami mengucapkan terima kasih kepada sponsor-sponsor. Ada Mandiri Finance, ada BCA Finance, dan juga ada Suzuki Finance. Dan juga terima kasih untuk Klinik Kecantikan Puspita. Iya, sama-sama. Terima kasih banyak juga untuk Dokter Puspita. Iya, Dian. Luar biasa untuk kita. Jadi yang tadi kita nggak tahu, jadi tahu seperti apa perkembangan COVID sampai dengan saat ini. Semoga kita semua dapat beradaptasi dengan keadaan yang saat ini masih belum membaik, dan semoga new normal goes to normal akan cepat terjadi ya dok ya. Kalau gitu ini waktunya kita untuk pamit undur diri, tapi sebelumnya saya ingin mengajak Suzuki Family Lampung untuk foto bersama. Untuk itu boleh di on cam untuk tampil di layar kaca bersama dengan kami sebagai support terakhir dari Suzuki Family Lampung untuk Suzuki. Hidupin boleh? Ayo, dihidupin semua kameranya. Silakan yang berdandan supaya kelihatan cantik, yang nggak dandan nggak apa-apa, boleh. Ayo, nanti kita screenshot. Kita foto bersama ya. On cam, boleh. Kami mohon sekali lagi untuk Suzuki Family Lampung yang sudah hadir di webinar hari ini untuk dapat menghidupkan kameranya untuk berfoto bersama dengan kami, bersama dengan Dr. Puspita. Ini pakai gaya apa nih Yan kitanya? Boleh, gaya love, gaya sarangi. Baik, kami mohon sekali lagi untuk Suzuki Family untuk dapat support terakhir kali di webinar kali ini untuk menghidupkan kameranya semenit saja. Jadi gini nih. Untuk foto bersama. Kalau Suzuki gimana nih? Susah dong. Oke, kalau gitu kita coba tag ya. Mungkin sesi 1 kita coba foto. Terima kasih untuk Bapak Ibu ataupun juga Suzuki Family Lampung yang sudah menghidupkan kameranya, dan kita foto bersama hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Terima kasih. Kita akan untuk selanjutnya, peserta selanjutnya untuk Suzuki untuk Suzuki Family. Yang kedua. 1, boleh 2, ada? Belum ya? Oke, 3. Langsung ya. 1, 2, 3. Terima kasih. Oke. Ada lagi?
selanjutnya. Baik. Wah, ternyata banyak nih ya partisipannya. Ibu-ibu cantik. Itu Dada. Aku dadain dulu nih orang-orang ini. Oke, hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Oke, ada lagi. Sekali lagi. Last picture ya. Iya. Aku dadahin dulu tuh. Wah, terima kasih. ada si Desi nih. Lihat kamera. 1, 2, 3. Yes, terima kasih. Terima kasih. Sekali lagi terima kasih, Dok. Iya, sama-sama ya. Suzuki Family. Terima kasih Suzuki Family. Hadir di webinar kita hari ini di 11 September. 11 September. Dengan tema adaptasi di era pandemi COVID-19. Yang pastinya Suzuki Family jangan khawatir yang belum dapat hadiah hari ini. Karena Suzuki akan mengadakan webinar-webinar selanjutnya dengan tema-tema yang pastinya lebih menarik. Dan juga banyak hadiah-hadiah yang lebih menarik. Dokter, sekali lagi terima kasih. Iya, sama-sama. Semoga apa yang sudah kita sampaikan bermanfaat. Terima kasih atas waktunya Suzuki Family, dan mohon maaf ya Dok ya kalau kita ada salah-salah ya. Ada penyampaian yang kurang berkenan, karena sesungguhnya kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita saya Dian pamit dan Dr. Puspita. Sampai ketemu lagi di webinar Suzuki selanjutnya. Bye. Bye.